Hai, perkenalkan namaku Rido. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horror. Nah, kali ini aku bakal membahas misteri Villa Soekarno di Puncak Bogor, yang kebetulan akhir-akhir ini lagi viral. Sebenarnya sih, ini udah viral dari dulu. Yaitunya berkat cuitan dari akun Twitter @agunghilman_ pada tanggal 28 Oktober 2019 tentang memperlihatkan sebuah gambar villa di ujung jembatan itu tahun dulu dan sekarang. Jadi, orang-orang banyak yang tidak tahu, ternyata di ujung jalan itu, jalan puncak itu ya, ada sebuah bangunan tua, atau bisa dikatakan rumah zaman dulu, yang bisa disebut dengan villa. Ada sebuah villa di sana. Karena emang tempat itu tidak dibuka untuk umum, atau bisa dikatakan dilarang masuk lah gitu. Jadi, orang-orang zaman sekarang ini masih penasaran gitu. Masih ada nggak villa itu di sana? Ada zaman sekarang ini. Nah, berkat video yang dibuat oleh kreator TikTok @wxlthz_ dan ada juga diunggah ke Instagram @sari2148. Karena berkat video tersebut, dibuat gemparlah media sosial. Dan si kreator ini maupun si pembuat video ini, dia berani masuk ke villa itu karena modal nekat doang. Jadi dia tuh masuk ke situ tanpa izin gitu. Kata si cewek ini, videonya ini udah lama, cuman kemarin aja baru diupload atau diunggah oleh pemilik akun tersebut. Video yang berdurasi 3 menit 34 detik itu memperlihatkan isi villa yang katanya punya Soekarno, bisa membuat penasaran banyak orang. Karena villa tersebut memang tidak dibuka untuk umum, atau memang tidak pernah dibuka lah gitu. Masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang penasaran apa benar itu villanya Ir Soekarno dan seputar misteri-misteri yang ada di villa tersebut. Nah, yang lebih menggemparkan lagi adalah videonya Mbah Mijan di TikTok. Di video tersebut Mbah Mijan ini menjawab pertanyaan followersnya. Jadi followersnya ini bertanya gitu ke Mbah Mijan, apa benar Ir Soekarno ini masih hidup? Dan Mbah Mijan sendiri menjawab dengan tegas, masih gitu, dengan ekspresi seriusnya. Nah, yang membuat orang-orang ini pada bingung, maksudnya paranormal Mbah Mijan ini apa? Yang beliau jawab, masih itu. Masih apa ini gitu? Masih hidup di hati masyarakat Indonesia atau yang masih hidup bagaimana gitu? Dan Mbah Mijan sendiri belum memberi klarifikasi atas videonya ini. Jadi ini tuh viral antara video Mbah Mijan ini sama video cewek yang nekat masuk villa itu gitu. Jadi orang ini masih bertanya-tanya. Jadi kayak ada keterkaitan gitulah. Keterkaitan. Oke, ada suatu misteri yang belum terpecahkan gitu. Semuanya bakal ku bahas dalam kontenku kali ini. Makanya kawan-kawan tonton video ini sampai habis ya. 3, 2, 1, cekidot. Indonesia banyak menyimpan urban legend yang misterinya belum terpecahkan hingga sekarang. Salah satunya tentang villa di kawasan Puncak, Riung Gunung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Villa ini bukan villa biasa. Villa yang terletak di dekat kawasan Riung Gunung tersebut dipercaya sebagai petilasan Presiden RI pertama, yaitunya Ir Soekarno. Maksud petilasan adalah tempat istirahat beliau kalau lagi berkunjung ke daerah tersebut. Villa ini sendiri dilengkapi dengan rest area dengan luas sekitar 100 x 300 meter yang lumayan besar untuk lahan parkir serta lokasi berjualan. Rupanya para pedagang di rest area itu sangat hafal dengan cerita soal Villa Soekarno. Salah satunya warga sekitar yang bernama Dahlan, 68 tahun, mengatakan bahwa cerita-cerita villa ini, tempat singgah Soekarno itu memang benar adanya. Ia mengaku mendengar cerita kedatangan Soekarno waktu dulu ke kawasan tersebut. Ini berdasarkan cerita dari orang tua dulu. Kayak cerita turun-temurun gitulah. Pak Dahlan bilang ke tim tribunnewsbogor.com, iya, Pak Karno suka ke sini. Terus parkir helikopternya di sini, di rest area itu. Villanya itu sebelah atas. Katanya sambil menunjuk ke arah bukit seberang rest area beberapa waktu dulu. Pantauan tribunnewsbogor.com, di bukit tersebut terdapat bangunan putih
Namun, villa tersebut tertutupi oleh rimbunya pepohonan dan rumput. Di bawahnya juga terdapat sebuah tangga untuk memasuki dari jalan raya puncak, dan di pelang dekat jembatan itu sendiri tertulis Riung Gunung. Pak Dahlan mengatakan bahwa dari rest area Pak Soekarno dulunya sering berjalan dan menaiki tangga itu untuk masuk ke villa tersebut. Katanya lagi, itu emang cerita orang-orang tua kalau villa itu Pak Karno punya. Kalau keluarganya sendiri saya nggak pernah lihat datang berkunjung, kata Pak Dahlan ini. Tapi ini berbeda lagi dengan pendapat penjaga villa tersebut. Kata penjaga villa itu yang bernama Wawan, cerita yang beredar di masyarakat sekitar bangunan itu adalah Villa Soekarno. Tapi Wawan tidak dapat memastikan apa benar ini villanya Soekarno atau bukan, karena ia sendiri belum pernah mendengar langsung dari pemilik villa yang sekarang. Apa ada hubungan keterikatan bosnya itu dengan Ir Soekarno? Yang jelas ini milik bosnya. Kalau ini punya Ir Soekarno, dia nggak tahu menau atau emang nggak tahu gitu. Wawan bilang kalau soal Villa Soekarno, menurut informasi, cerita dari ceritanya itu katanya begitu. Tapi saya sendiri tidak tahu pasti. Yang saya tahu villa ini yang punya sekarang adalah Haji Abdul Aziz Marzuki. Adalah si bosnya Wawan tersebut. Katanya begitu. Dulu kan tuh sempat viral di Twitter berkat postingan dari akun @agunghilman_ yang diunggahnya pada 28 Oktober tahun 2019. Sekarang bulan Oktober berarti udah setahun ya. @agunghilman_ mengunggah dua foto yang memperlihatkan suasana kawasan Riung Gunung Puncak tempo dulu. Sedangkan foto kedua memperlihatkan kawasan Riung Gunung Puncak saat ini. Kedua foto tersebut memang terbilang mirip. Namun foto yang satunya membedakan. Adalah bangunan tersebut kini tidak begitu terlihat dari kejauhan. Bangunan tersebut kini tampak tertutupi oleh pohon-pohon yang tumbuh di tepi jalur puncak itu. Sementara itu, dalam keterangan postingannya, ia menjelaskan bahwa jembatan yang terdapat di Riung Gunung itu merupakan akses menuju bangunan tua tersebut. Akun yang bernama Agung Hilman ini mengungkap tentang keberadaan sebuah bangunan mewah. Ternyata dulunya pernah sempat menjadi kafe di tahun 1960 hingga 1970-an. Dan kafe tersebut diberi nama Gunung Coffee House. Dan ada yang bilang bangunan megah pada zaman tersebut sempat termasuk sebagai bangunan mewah eksklusif pada masanya karena diolah secara langsung oleh salah satu hotel ternama di Indonesia, yaitunya Hotel Indonesia. Tampilan jembatan tersebut saat ini menjadi misterius karena terlihat sudah tertutup oleh rimbunan pohon yang lebat. Dan jika kita melihat dari kejauhan, anak tangga tersebut seolah tidak mengarah kemanapun. Nah, kita bakal masuk ke mitos atau misteri-misteri yang ada di dalamnya. 3, 2, 1, cekidot. Villa tersebut merupakan petilasan mantan Presiden Ir Soekarno kalau jika ingin beristirahat di kawasan puncak. Namun saat ini menurut para penjaga villa tersebut sudah diambil alih oleh pihak lain. Konon di dalamnya terdapat kamar rahasia yang tidak boleh dibuka. Karena di dalam kamar tersebut, di bawahnya lantai tersebut, terdapat lubang misterius yang nggak tahu itu apa. Bisa jadi itu ruang bawah tanah dan ada yang bilang itu adalah portal ke suatu tempat gitu. Itu sih katanya ya. Dan sangat-sangat dilarang dimasuki oleh siapapun, termasuk pemilik baru sekalipun. Sampai-sampai para penjaga pun tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Oh, ngeri. Emang itu lubang apa sih? Kalian jawab di komentar, oke? Dari cerita beberapa warga soal jembatan tua yang masih kokoh tersebut, ternyata tidak kosong seperti yang terlihat dengan mata manusia biasa. Selain ada getaran mistis yang cukup kuat, ada sesosok makhluk gaib yang menjadi penjaga jembatan itu. Yang lebih mengebohkan lagi, ada petunjuk yang mengarah ke gerbang gaib menuju kawasan Pantai Laut Jawa Selatan dan petilasan Raden Prabu Siliwangi.
Jembatan Riung Gunung, menurut seorang para psikolog yang mendatangi tempat wisata di puncak itu, menemukan bahwa area jembatan dipenuhi frekuensi mistis dengan gaya tolak-menolak yang cukup kuat. Kemudian, dengan mata batin para psikolog itu, melihat sekilas ada sesosok gaib harimau tua yang besar, namun sedikit cacat. Karena kakinya harimau itu pincang sebelah. Dan juga ada seekor ular raksasa. Menurut beliau, jembatan tersebut merupakan gerbang gaib dari berbagai penjuru yang menghubungkan petilasan Soekarno dengan petilasan Prabu Siliwangi, serta menembus ke petilasan Nyi Roro Kidul di pantai selatan. Baru beberapa langkah menaiki anak tangga akan ada sensasi energi negatif yang sangat kuat, seperti berjalan melambung naik turun di atas air. Memang jika naik tangga tersebut tidak disarankan untuk berlama-lama, sehingga makhluk astral di sana akan merasa terusik juga. Alasannya kurang berkenan terhadap kehadiran sesosok manusia. Menurut warga sekitar, di tangga tersebut sering muncul penampakan banyak rombongan yang menaikinya, namun bukan orang. Jadi siapa dong? Kalian komen di bawah. Setelah viral di Twitter dulunya, kini kembali viral dari TikTok. Sebuah video yang dibuat oleh kreator TikTok @wxlthz_ membuat gempar lini masa media sosial. Terlebih setelah diunggah di Instagram oleh akun @sari2148. Video yang berdurasi 3 menit 34 detik itu memperlihatkan isi Villa Soekarno yang membuat penasaran banyak orang. Pembuat video itu mengaku kalau dirinya sudah lama mengunjungi Villa Soekarno, akan tetapi baru bisa mempublikasikannya sekarang. Baru kemarin itu loh gitu. Dia menceritakan keberhasilannya masuk Villa Soekarno itu setelah nekat memanjat kumpulan anak tangga di bagian depan tersebut. Menurutnya, villa tersebut memang bagus dan sangat luas. Hanya saja ia mendapati sesuatu yang janggal. Sesaat setelah berhasil melalui puluhan anak tangga, kata si kreator ini, banyak hal yang janggal di sini. Kalian perhatiin motor yang ada di sebelah kanan deh. Di situ ada jendela. Di dalamnya kayak ada orang yang merhatiin aku gitu. Nah, di sini pas ada motor ini, di dalamnya itu berasa ada orang yang ngeliatin kita. Nah, di sini kita sempat nunduk karena takut ada sesuatu. Setelah itu, cewek ini merekam sudut demi sudut Villa Soekarno yang nampak asri dipenuhi dengan berbagai jenis tanaman. Lagi-lagi, saat pembuat video itu berjalan mengelilingi villa, ia kembali merasakan sesuatu yang aneh. Dia bilang, hawanya kerasa beda. Suasananya adem tapi panas. Padahal ini masih pagi, sekitaran jam 7. Meski merasa takut karena banyak kejanggalan, si pembuat video tetap mengeksplorasi bangunan tua yang terlihat sunyi itu. Dia bilang, pas aku jalan ke belakang, itu juga aku merasa kayak ada yang ngikutin aku. Bahkan aku sampai nengok ke sekeliling, tapi nggak ada siapapun atau apapun. Nah, pas di depan ini, di situ aku ngerasa ada yang ngikutin aku. Jadi ada suara pohon bunyi, sama ada suara daun keinjak. Sampai pada akhirnya, setelah menaklukkan banyak hal aneh, pembuat video itu menyorot sebuah marmer yang terukir informasi tentang bangunan tersebut. Dan inilah contohnya. Jadi di IG ada yang komen begini, ada yang jaga villanya ini, ada aqua, ada gelas, ada teko, ada piring, dan udah gitu villanya bersih. Masya Allah masih bagus banget. Pantesan nggak boleh ada yang ke atas, karena harus dijaga peninggalan presiden nomor 1 kita, kata si komentar akun itu. Dan komen selanjutnya, bagus merinding tapi videonya agak banyak goyang-goyang jadi pusing, kata akun ini gitu. Selain video cewek yang nekat itu yang lagi viral, kini tengah viral juga
jawaban Mbah Mijan atas pertanyaan netizen yang menanyakan soal Bung Karno. Seperti yang kita tahu, mantan Presiden Indonesia yang pertama itu telah meninggal dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Namun kini, TikTok jadi ramai karena adanya isu yang mengatakan bahwa Bung Karno masih hidup. Hal itu terjadi awalnya karena ada video seseorang atas nama Mbah Turkani yang mengaku tahu keberadaan Bung Karno yang dikatakan masih hidup saat ini. Bahkan ia bersedia mengantar siapapun yang mau menemuinya dengan syarat tidak boleh dipublikasikan ataupun membocorkannya kepada orang lain. Sebab keberadaan ayah dari Ibu Megawati itu, kata dia ini ya, merupakan rahasia negara. Selain itu, beredar video tukang becak bernama Mualif yang mengaku pernah bertemu juga dengan Bapak Soekarno. Didatanginya Soekarno di kediamannya dan melakukan percakapan singkat gitu. Nah, video aslinya Mbah Turkani sendiri itu berasal dari channel YouTube Kayong TV. Dan sebenarnya sudah diunggah sejak 4 Maret tahun 2019. Jadi udah lama ya. Karena ada yang mengunggah ulang video Mbah Turkani itu di TikTok. Makanya ada netizen yang bertanya ke Mbah Mijan, apa benar Bapak Ir Soekarno itu masih hidup? Halo, Miyabi 1. Apa benar Ir Soekarno masih hidup? Masih. Pendapat kawan-kawan gimana? Komen di bawah. Setelah Mbah Mijan melontarkan jawabannya, namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut dan videonya itu berakhir begitu saja. Gara-gara hal ini, TikToker yang lain pun kemudian membanjiri video TikTok yang menyatakan kalau Bung Karno masih hidup. Banyak yang mengaku tidak percaya dan juga kaget. Dan ada juga sih yang percaya. Dan kenapa ada yang sampai percaya? Karena mereka ini mendengar isu dari kakek nenek maupun keluarga kerabat yang sudah tua. Jadi orang-orang tua dulu itu banyak yang bilang kalau ke anak-anak mereka ini kalau Ir Soekarno itu masih hidup gitu. Jadi anak-anaknya ini pada ngomen di TikTok. Jadi tidak satu yang menyatakan percaya gitu, tapi banyak yang bilang percaya gitu. Karena perkataan orang tua mereka pada bilang nih, Ir Soekarno ini masih hidup. Nah ini nih yang menjadi misterinya. Kenapa orang-orang tua itu mengatakan Bung Karno masih hidup? Jadi di antara mereka yang ngomen di TikTok itu nggak cuma satu orang tua mereka aja, tapi banyak gitu. Di antara orang-orang tua mereka ini yang bilang kalau Pak Karno ini masih hidup. Kalian ngerti nggak sih? Kalian lihat sendiri deh videonya. Dan kalian baca komen-komen di video itu ya. Menurut gue ya, maksud Mbah Mijan ini yang mengatakan masih hidup bisa jadi aja ya kan? Hidup di hati masyarakat Indonesia atau hidup dalam karya kayak itu, atau benar-benar bisa jadi masih hidup gitu. Bagaimana pendapat kawan-kawan semua? Jangan lupa komen di bawah ya. Nah, sekian pembahasan dari konten kali ini. Bagaimana pendapat kawan-kawan soal Villa Bung Karno ini? Dan apa benar Bung Karno ini masih hidup? Hidup di hati masyarakat Indo tentunya ya. Mbah Mijan sendiri belum beri klarifikasi. Bisa aja kali ya kan Mbah Mijan ini bercanda. Dan jangan lupa beri pendapat kalian di komentar di bawah. Bagi kawan-kawan yang suka dengan video ini, jangan lupa kasih like-nya. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel ini. Nyalakan notifikasinya supaya kawan-kawan bakal update video terbaru dari aku gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa komen. Oke.